Selamat pagi, saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan. Menjadi putra dan putri Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami rindu merenungkan firman. Berkati firman-Mu Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah penganiayaan menolong penyebaran Injil. 2 Korintus 12 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara yang diberkati Tuhan, pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicelah dan dianiaya. Namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi. Bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu, pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin, tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang sorga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu. Dan Saulus, Farisi penganiaya itu, menjadi alat terpilih pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan, dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana kaisar sendiri. Oleh supaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak panah, yang hidup dan yang kekal, taburkan di dalam hati manusia, melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya. Nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita, adalah doa dan harapan saya pagi ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pagi ini yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan iman kami. Walaupun ada ancaman, ada tantangan, kami tetap setia dan memberitakan Injil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.